terpercaya. Penerimaan peserta didik baru tingkat SMP mulai dibuka hingga 19 Juni 2025. Tahun ini penerimaan siswa baru dengan sistem domisili. Harga cabai rawit di Gorontalo makin pedas. Harga cabai rawit sempat menyentuh Rp130.000 per kilogram. Penjudi sabung ayam di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan lari berhamburan saat polisi datang. Bahkan sejumlah pelaku nekat lompat ke danau. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya. Di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, sekolah menengah pertama atau SMP di Kota Gorontalo mulai menerima peserta didik tahun ajaran baru. Tahun ini penerimaan siswa baru dengan sistem domisili yang dianggap lebih merata untuk peserta didik. Sejak beberapa pekan terakhir, SMP di Kota Gorontalo mulai menerima peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru untuk tingkat SMP melalui jalur domisili, prestasi, mutasi, dan jalur afirmasi. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo bilang, penerapan jalur domisili dalam penerimaan siswa baru sebagai upaya pemerataan di masing-masing sekolah karena pemetaan yang lebih sempit dan merata. Pada prinsipnya kita mencoba mengolah penerimaan murid baru ini dengan berbasis sistem dengan tetap mengacu kepada peraturan perundangan yang ada sebagaimana yang tertuang di dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2025. Maka tentu ini kita berharap masyarakat bisa memahami kondisi yang ada karena tujuan satu-satunya yang ingin dicapai adalah pemerataan daripada seluruh warga belajar. Artinya semua warga belajar Kota Gorontalo atau calon-calon peserta didik itu bisa tersebar di semua wilayah sesuai dengan domisilinya. Kecuali bagi mereka yang punya prestasi itu diberikan kesempatan untuk bisa memasuki sekolah-sekolah tertentu sesuai pilihan mereka. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, penerapan jalur domisili ini pun mulai menunjukkan pemerataan peserta didik dan mengurangi kesenjangan di setiap sekolah. Tim Liputan, Kompas TV Kota Gorontalo, Gorontalo. Saudara, penerimaan peserta didik baru dengan sistem domisili disambut baik sekolah maupun orang tua, lantaran tidak ada lagi sekolah yang mendominasi kuota siswa baru seperti yang dialami SMP Negeri 1 Kota Gorontalo. Kebijakan penerapan jalur domisili dalam penerimaan peserta didik baru di tingkat SMP cukup memberikan dampak yang signifikan. SMP Negeri 1 Kota Gorontalo salah satu sekolah unggulan yang kini turut merasakan dampak penerapan jalur domisili. Wakil Kepala SMP Negeri 1 Gorontalo bilang, penerapan jalur domisili membuat kuota siswa baru merata di setiap sekolah. Tahun ini SMP 1 Negeri Kota Gorontalo hanya mendapatkan 250 kuota siswa baru dibanding tahun lalu yang melebihi 300 kuota. Namun jumlah pendaftar di SMP unggulan ini tetap normal. Kalau pendaftar itu memang stabil. SMP 1 itu memang banyak yang suka SMP 1, tapi untuk tahun ini memang dia stabil karena memang sudah ada dibagi domisili ya. Domisili, kemudian ada prestasi, afirmasi, dan mutasi. Namun yang pasti itu domisili itu mereka gunakan karena kuota tahun ini untuk SMP 1 itu kurang lebih 8 rombel. Kalau masing-masing rombel 32 berarti 256 ya. Iya, yang pasti SMP 1 itu diminati oleh semua, tapi dengan adanya sistem seperti ini yang pasti
murid yang mau masuk sini itu dibatasi oleh aturan seperti itu, domisili sudah dibagi masing-masing. Sementara itu, salah satu orang tua calon peserta didik baru mengaku proses pendaftaran kali ini terbilang cukup mudah. Selain jalur domisili, pendaftaran bisa melalui jalur prestasi. Kenapa daftar di sini, Bu? Karena anak saya suka Pak di sekolah sini. Dia lebih suka di sini kan, dia hobi basket, jadi dia lebih suka di SMP 1. Kalau untuk proses pendaftaran ada susah, ada ribet atau apa? Alhamdulillah tidak ada susah. Kalau ini lewat jalur apa? Biasanya Jalur prestasi. Oh, lewat jalur prestasi. Seperti Bu PNS ada prestasi tersendiri. Iya, dia hobi menari. Pihak sekolah berharap penerimaan peserta didik baru kali ini dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya konflik maupun kesenjangan di setiap sekolah. Pendaftaran siswa baru tingkat SMP digelar hingga 19 Juni 2025. Tim Liputan, Kompas TV Kota Gorontalo, Gorontalo. Saudara sempat kabur dari Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Merauke, Papua Selatan. Petugas akhirnya dapat menangkap seorang narapidana yang kabur. Namun usai ditangkap, pelaku kembali berhasil melarikan diri. Kepala Lapas bilang narapidana sempat kabur pada hari Minggu 8 Juni 2025 dengan melompat di dinding dari lantai 2. Namun petugas berhasil menangkapnya. Setelah ditangkap, narapidana ini kemudian ditempatkan terpisah dari narapidana lainnya dengan kondisi tangan dan kaki diborgol. 2 hari kemudian menjelang subuh, pelaku masih bisa meloloskan diri dan kabur dari Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Merauke untuk kedua kalinya. Kejadian ini telah dilaporkan ke Polres Merauke untuk membantu mencari narapidana yang kabur dengan kasus penganiayaan. Vonis hukuman penjara 1 tahun 4 bulan. Dia itu sudah sempat mencoba melarikan diri dan tertangkap di luar. Kami bawa masuk kembali dan kami amankan. Nah, kemudian pada pagi hari tadi kami lihat di CCTV jam 4 itu berusaha melarikan diri. Yang masih kami dalami adalah cara melepaskan diri dari borgolnya itu. Saudara, setelah melapor ke polisi, narapidana yang kabur 2 kali dari lapas kelas 2B Merauke akhirnya ditangkap hanya dalam hitungan jam. Tahanan yang kabur dari lapas kelas 2B Merauke ini tertangkap saat petugas lapas membawa pasien ke rumah sakit dan menemukan narapidana yang kabur. Dengan bantuan satpam rumah sakit, narapidana ini berhasil ditangkap. Dari keterangan petugas, tahanan ini mengaku kabur dari lapas karena ingin melihat orang tuanya yang meninggal. Tahanan yang sempat lari dari lapas ini pada tanggal 9 itu sudah tertangkap kembali. Dan kebetulan ada warga binaan yang sakit dan perlu dibawa ke RSUD dan dikawal petugas. Nah, saat itu petugasnya melihat kok ada ciri-ciri yang mirip dengan yang lari ini. Jadi petugas itu langsung bergerak dan segera meringkus yang bersangkutan. Sempat ada perlawanan juga, kemudian dibantu oleh satpam. Setelah itu berhasil diamankan ya. Harga cabai rawit di Gorontalo makin pedas. Harga cabai rawit sempat menyentuh Rp130.000 per kilogram. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, harga cabai rawit di Kota Gorontalo terus meroket akibat ketersediaan terbatas. Harga cabai menyentuh Rp130.000 per kilogram.
tak hanya cabai, harga bawang merah juga ikut naik. Sejak beberapa hari terakhir, harga cabai rawit terus naik di Kota Gorontalo, bahkan sempat mencapai Rp130.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga naik karena ketersediaan berkurang. Diduga akibat cuaca buruk dan longsor yang terjadi di Jalan Trans Sulawesi di Kabupaten Pohuwato yang menghambat distribusi. Kemarin Rica sempat naik sampai 130-120 tuh. Karena oto yang muat rica tertahan di Bualemo sana, ada longsor, makanya rica naik. Kemarin sampai berapa Rica? 130, 120, 130 1 kilo. Itu Rica yang tertahan di sana dari mana? Rica dari mana? Dari Palu, dari Marisa, pokoknya dari segala arah. Jadi tiba-tiba di sini mahal itu. Iya. Kalau sekarang bagaimana pilihannya? Sekarang agak turun, tinggal 80-90. Pedagang rempah lain juga bilang banyak pasokan cabai rawit yang berasal dari wilayah Makassar. Namun kurang diminati warga karena rasa yang berbeda dengan cabai rawit lokal. Stoknya dari mana sih? Selain dari Gorontalo, ada stok dari luar? Ada. Tadi itu dari Makassar. Oh, ada juga dari Makassar? Ada dari Makassar, Mas. Tapi gode-gode. Jawa besar. Tapi DP harga beda, Bu? Beda. Cuma 35 1 kilo. Kilo, berarti beda jauh dengan... Jauh. Tapi gode-gode. Pasar-pasar. Selain cabai rawit, harga bawang merah terus mengalami kenaikan signifikan, yakni mencapai Rp55.000 per kilogram dari yang sebelumnya hanya berkisar Rp30 hingga Rp35.000. Tim Liputan, Kompas TV Kota Gorontalo, Gorontalo. Saudara, petugas dari pemadam kebakaran mengevakuasi sebuah kendaraan bermotor roda 3 yang terjun ke dalam kanal di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dengan dibantu warga, petugas damkar harus turun ke kanal untuk mengikatkan tali khusus tersebut ke badan kendaraan yang cukup besar. Usai berjibaku, petugas damkar berhasil menaikkan badan motor 3 roda. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun pengendara mengalami luka ringan dan barang muatannya berupa kurma pesanan orang rusak dengan kerugian Rp8 juta. Menurut pengendara, kendaraan roda 3 miliknya masuk ke dalam kanal karena menghindar dari mobil lawan arah sehingga terjun ke dalam kanal. Saya menghindari kendaraan yang lewat, kan jalan sempit. Otomatis saya akan menghindar sedikit, ternyata bahu jalan yang sebelah kiri itu yang dipenuhi rumput mengenai ban belakang, sehingga sudah tidak bisa mengontrol kendaraan. Dan untungnya adalah posisinya kendaraan pelan. Jadi saya mengikuti arah kendaraan sehingga nyungsep ke sungai. Dan saya sempat tenggelam di dalam beberapa detik dan saya sadar secepatnya sehingga bisa terselamatkan. Tapi memang kendaraan lama untuk dievakuasi oleh tim damkar Makassar. Itu adanya kecelakaan tunggal yang menyebabkan kendaraan roda 3 seperti Fiat itu yang masuk ke kanal. Kronologinya pada saat itu dia sang drivernya menghindari kendaraan dari lawan arah sehingga menyebabkan tergelincirnya dan masuknya Fiat ini di dalam kanal. Ada berapa personil yang diturunkan itu, Kak? Itu ada personil kita itu ada 5 orang dalam melakukan evakuasi. Saudara, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi penumpang kapal motor Alif Berkah 01 yang karam di perairan Pulau Bokori, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Sebanyak 352 penumpang termasuk anak buah kapal dievakuasi ke dermaga kantor pencarian dan pertolongan Kendari. Sebagian penumpang kapal ada yang pingsan sehingga harus mendapat perawatan medis di rumah sakit terdekat. Kapal motor Alif Berkah 01 diketahui berlayar dari Pulau Langara, Kabupaten Konawe, Kepulauan menuju kota Kendari, namun kandas di perairan Pulau Bokori. Jadi operasi SAR malam hari ini yaitu operasi kecelakaan kapal, yaitu KN Alif Berkah yang rute dari Langara menuju Kendari yang mengalami kandas di perairan depan Pulau Bokori atau Karang Sapun Jabi, mengalami kandas.
itu sudah berhasil dievakuasi seluruh penumpangnya, di mana penumpang yang berhasil kita evakuasi itu sebanyak 346 plus ditambah dengan ABK 6 orang, jadi total seluruh POB kapal tersebut berjumlah 352. Dan alhamdulillah semua ABK dan penumpang itu berhasil dievakuasi ke KN SAR Pacitan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Langsung dievakuasi menuju dermaga kawasan timur. Saudara, seorang pasien rujukan asal Dusun Pamombong, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Selatan, terpaksa harus menyeberangi sungai menggunakan rakit lantaran jembatan penghubung terputus. Jembatan terputus akibat diterjang banjir sejak bulan Mei 2025. Harus dirujuk. Nah, ini pengantarnya. Seorang pasien rujukan dari Desa Tapua, Kecamatan Matangga, Kabupaten Polewali Mandar, terpaksa menyeberangi sungai menggunakan rakit bambu menuju rumah sakit daerah karena jembatan penghubung yang biasa digunakan telah putus diterjang banjir sejak bulan Mei 2025. Untuk menyeberangi sungai, warga dan pasien harus menghadapi resiko karena lebar sungai mencapai 35 meter dengan arus sungai yang cukup deras. Mengingat karena jembatannya hanyut, jadi terpaksa yang sakit ini dikasih turun lagi di mobil, baru dikasih naik lagi di rakit. Itu siapa yang antar rakit itu? Oh, yang mengantar rakit ini keluarganya, terus begitu dia dikasih naik di rakit. Memang sudah ada rakit yang disiapkan ya? Untuk rakitnya setelah jembatan putus itu sudah disiapkan memang untuk akses penyeberangan. Akibat jembatan penghubung terputus, sebanyak 1.000 lebih warga di 4 dusun terisolasi. Mereka berharap pemerintah daerah segera membangun kembali jembatan yang terputus. Tim Liputan, Kompas TV, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Penjudi sabung ayam di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan lari berhamburan saat polisi datang. Bahkan sejumlah pelaku nekat lompat ke danau. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya Puspasari. Saudara, pelaku judi sabung ayam lari berhamburan hingga lompat ke danau saat Reskrim Polres Goa menggerebek lokasi perjudian di Kelurahan Macanda, Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Beberapa pelaku nekat melompat ke danau karena takut ditangkap, meski polisi telah memberikan tembakan peringatan. Namun 3 pelaku tidak berkutik ketika polisi mengepung. Polisi juga menyita 2 ekor ayam aduan, 2 buah tempat arena judi sabung ayam, dan uang tunai. Penggerebekan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas perjudian di permukiman mereka. Jadi awalnya anggota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lingkungan Macanda, Rumah Pulong, Kecamatan Sumboku, tepatnya di depan gudang DHT, ada kegiatan sabung ayam yang dilakukan oleh masyarakat setelah salat Id. Ya. Jadi kegiatannya ini setelah salat Id. Kemudian anggota mendatangi TKP sekitar jam 17.30, ya 17.30. Anggota sampai di TKP dan betul bahwa di tempat itu ada kegiatan sabung ayam oleh masyarakat. Ada dalam video yang beredar itu salah satu pelaku lompat ke danau seperti apa? Salah satunya itu pelaku itu yang melompat di danau, dan alhamdulillah untuk yang melompat itu ada kami amankan. Saudara, polisi menangkap 2 pemuda yang berboncengan saat melintas di Jalan Poros Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan karena tidak menggunakan helm. Saat diperiksa, polisi menemukan paket sabu yang disimpan dalam bungkus rokok. Kedua pemuda ini kemudian dibawa ke Polres Goa untuk diperiksa.
Dari keterangan kedua pelaku, 11 paket sabu siap edar ini didapatkan dari media sosial seharga 1,5 juta rupiah dan akan dijual Rp200.000 per paket. Polisi kini masih memeriksa kedua pelaku untuk membongkar sindikat peredaran narkoba. Berapa sih publik ini? Ini internal. Ini Ganesha. Internal 7. Gimana tempelannya? Ini 2. Ganesha ini. Ini berapa publikan ini internal? 1 juta lebih. Ini per saset dijual berapa? Berapa jual tadi? Jual online juga, Instagram. Per saset 200. Satlantas Polres Goa telah mengamankan 2 terduga pelaku penyalahgunaan narkotika. Ada razia atau apa? Diamankan pada saat yang bersangkutan melintas, terus diberhentikan oleh petugas dan diminta untuk memperlihatkan surat-surat kendaraannya. Namun pada saat akan mengambil kelengkapan surat-suratnya, yang bersangkutan merasa gelisah, gusar, sehingga dilakukan penggeledahan oleh anggota Satlantas dan ditemukan barang bukti berupa sabu. Ditemukan di dalam bagasi motor, yang tepatnya di dalam kemasan rokok Surya. Hasil pemeriksaan ada 11, artinya ini saset atau slot. Nah, itu dikemas dalam bungkusan pipet ini ya. Saudara, tim Resmob Polda Sulawesi Selatan menangkap 4 anggota geng motor yang menyerang dan mencuri ponsel warga yang sedang berkumpul di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penangkapan setelah aksi geng motor ini beredar di media sosial. 4 anggota geng motor ditangkap di sejumlah tempat di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Selain pelaku, polisi juga menyita anak panah dan ketapel. Dari hasil penyelidikan, geng motor ini kerap beraksi dan berbuat onar di wilayah Makassar dan Goa hanya untuk menunjukkan eksistensi mereka. Sebelum konvoi, pelaku terlebih dahulu meneguk minuman keras. Aksi geng motor ini sempat beredar di media sosial yang memperlihatkan geng motor menyerang warga yang sedang berkumpul dan mengambil barang berharga serta ponsel warga yang lari berhamburan. Jadi terkait dengan apa yang diamankan, ini juga sehubungan dengan adanya operasi premanisme yang dilakukan Polda Sulsel dan jajaran. Jadi kami mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyerangan atau pembegalan di daerah Makassar. Dari hasil penyelidikan personel kami di lapangan, didapatilah para pelaku ini di daerah Goa, yang kebetulan pada saat pemeriksaan rupanya mereka adalah anggota geng motor, yang mana geng motor ini cukup meresahkan dan ingin menunjukkan eksistensinya di wilayah Makassar dan Kabupaten Goa. Yang diamankan berapa orang totalnya? Untuk yang diamankan pada saat ini ada sekitar 4 orang. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta. Dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di Kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Mewakili kru yang bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.